kisah yang kemudian bisa dinarasikan, diceritakan ke teman-teman tentang apa ya, spiritual journey-nya Yai Muchtar sebagai apa tuh namanya, sebagai mursyid Thariqat Sidikiyah gitu ya. Misal mengalami perjalanan-perjalanan tertentu yang di luar nalar gitu. Karena saya melihat ini kiai sangat karismatik, santrinya di seluruh dunia ada. Bahkan katanya setiap nggak tahu bulan-bulan tertentu begitu ada kajian yang sangat eksklusif begitu. Ya, itu barangkali bisa diceritakan, Bro. Gimana, Bro? Sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita bicara apa itu karomah yang kemudian muncul beliau kepada dan bisa dirasakan oleh santri-santrinya itu banyak sekali. Mungkin kita bercerita nggak sehari semalam nggak akan selesai. Yang tapi, paling menjadi ini aja, Prof, bahan diskusinya teman-teman. Sederhana aja ya. Ketika saya menulis buku ini sederhana sekali. Saya menunjukkan ada di sini ada foto beliau. Di halaman ini saya menunjukkan foto beliau. Mohon maaf. Saya itu menyampaikan, mohon maaf Pak Yai, saya mohon izin fotonya Pak Yai saya masukkan di buku saya. Iya, gitu. Ya. Kemudian saya dibuka lagi, saya ditanya ada berapa bab? 11 bab Pak Yai, gitu. Kemudian saya tunjukkan bab yang terakhir. Nah setelah itu setelah itu saya tutup, saya taruh di meja. Maaf Pak Yai, barangkali ada dawuh-dawuh, saran-saran, masukan. Beliau kan belum membaca ya? Belum. Belum membaca. Tambahi wasiatnya Bung Karno sama wasiatnya Bung Hatta. Siap Pak Yai. Dalam hati saya, saya ini cari referensi lagi. Saya ini cari referensi lagi. Sama beliau langsung dijawab, ada itu di buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat itu. Gitu. Nggih Pak Yai, matur nuwun. Kemudian dalam hati, ini nanti akan saya masukkan di bab sekitar bab 7, bab 8. Dalam hati seperti itu. Sama beliau dijawab lagi. Ya namanya wasiat ya di bab terakhir. Nggih Pak Yai. Nah, hal semacam itu bagi kami santri ini sesuatu yang biasa, Pak. Sesuatu yang biasa, sehingga tidak sampai pada menceritakan apa itu karomah beliau yang lain-lain yang banyak itu, tapi itu saja kadang-kadang ya. Nah, satu hal sebenarnya kami dididik bukan itu, Mas. Tapi kami dididik itu adalah pada tingkat kesadaran dan kecintaan terhadap bangsa dan negara ini sangat tinggi. Itu yang saya tidak bisa membayangkan seandainya, mohon maaf ya, para pemimpin-pemimpin agama itu melakukan hal yang sama seirama ini. Betapa hebatnya Indonesia ini. Coba dibayangkan, Mas. Ya, kami setiap tanggal 22 Juni, kami melakukan peletakan batu pertama rumah syukur kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, layak huni Sidikiyah. Jadi kita mencari rumah-rumah yang kurang layak. Itu kemudian kita bangun, ya, bukan bedah rumah, tapi kita bangun, mulai pondasi, kita bongkar mulai pondasi, kemudian sampai berdiri, bahkan isinya pun kita ganti. Itu dimulai 22 Juni. Saya merenung, kenapa 22 Juni? Dan saya mendapatkan jawaban, ya, karena di 22 Juni itu kan tahun 1945, 9 tokoh yang disebut Panitia 9 itu kan menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan di alinea ketiga itu kan ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gitu ya. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia ini merdeka itu, mohon maaf ya, kalau kita kembali lagi pada pembahasan tentang buku ini.
teks proklamasi kalimat yang pertama itu kan diambilkan dari pembukaan Undang Dasar 45 alinea yang ketiga kan ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Yeah. Nah, dengan ini, ini. Kemudian di teks proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia, Mas. Ini itu apa? Tuh kok nopo ini? Ini itu apa? Dengan ini, saya dengan ini menghubungi teman-teman saya. Nah, di sini dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini itu apa? Ya, sebenarnya kembali lagi ke alinea ketiga ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat ini dengan ini ya tiga ini tadi, Mas. Ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan keinginan luhur berkehidupan kebangsaan bebas, ya. Kemudian keinginan yang luhur, kemudian supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ini dia tiga ini. Maka teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Mas. Mohon maaf ya, mohon maaf. Seandainya ada orang yang mengatakan kemerdekaan bangsa, berdirinya NKRI semata-mata perjuangan para pahlawan, mohon maaf. Dalam bahasa tasawuf, mohon maaf ya, bahasa tasawuf, Gusti Allah tidak endi ya. Kenapa? Karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini sudah jelas. Ada di alinea ketiga, dan beliau selalu menyampaikan di dalam pengajian-pengajiannya, Indonesia ini, bangsa Indonesia ini harus bersyukur karena negara di dunia satu-satunya yang berdiri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu adalah Indonesia. Kalau nggak mau percaya, cek lagi pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang ketiga. Gitu. Saya tertarik dengan rumah layak huni tadi. Itu sumber dananya dari mana? Sumber dana dari warga. Mulai warga Sidikiyah. Warga Sidikiyah. Dari yang mulai, mohon maaf, 1.000, 2.000 sampai yang mungkin berlebih, yang tidak punya apa-apa, tenaga, yang nggak punya tenaga ya pikiran, yang nggak punya kesempatan yang lain ya doa. Tapi alhamdulillah, Mas, selama sejak itu dicanangkan beliau sekitar 2004-2005 itu sampai hari ini sudah 1.600 lebih. 1.600 unit rumah. Tahun ini itu yang dibangun sekitar 130 unit. Di Kota Malang tahun ini 5 unit. Kabupaten Malang tahun ini 5 unit, Kota Batu 1 unit. Nah, ini ada yang menarik ya. Teman-teman Sidikiyah itu kadang agak nggak tahu nakal apa memang. Jadi saya sempat ke mana tuh namanya, ke Jepara. Kawan-kawan saya itu teman-teman di Sidikiyah Jepara, itu dia waktunya bangun rumah layak huni. Dia sedekahkan tenaga. Tenaga nggak dibayar. Relawan. Waktu itu kan hari Jumat. Hari Jumat. Dengar adzan kan? Dengar adzan Jumat itu lari tidur di kamar semua. Kalau ajaran Sidikiyahnya enggak seperti itu. Oh, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ajaran Sidikiyahnya ya sholat Jumat ya harus sholat Jumat. Enggak seperti itu. Ya, sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu. Sholat Jumat ya sholat Jumat. Ajaran maaf ya, makanya kan bertemunya dua lautan ya, syariat dan hakikat ya. Nah, kalau hakikat saja ya nggak bisa. Dan syariatnya nanti ya. Kalau yang tadi gimana, Prof? Yang ada kajian khusus itu benar ya? Ada setiap bulan. Tapi selama beliau